Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CPNS, perkenalkan saya Irlan, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari Kemendikbudristek. Saya sendiri dari instansi Universitas Sulawesi Barat. Nah, kembali lagi bersama saya dalam acara di Sumkes. Ini untuk episode yang ketiga. Kali ini akan mengangkat topik terkait dengan bela negara. Nah, untuk sesi ini saya akan ditemani oleh salah seorang dosen senior. Beliau adalah panutan saya di Universitas Sulawesi Barat, khususnya di Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Dan sebelum saya sebutkan namanya, beliau ini adalah salah satu dosen idola mahasiswa Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Itu yang saya dengar dari para mahasiswa. Dan beliau adalah Bapak Andi Arafat Eshud M. Hud. Halo Pak Andi Arafat, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Halo juga Pak Irlan. Iya Pak. Ya, jadi sekarang mengajar masih online atau sudah luring Pak? Ya, Untuk saat ini kalau mengajar saya mengusahakan untuk luring. luring ya. Iya, Oke, oke. bagaimanapun akan saya melihat ada kejenuhan Ya, benar, di benar. tahun dengan daring itu. Mahasiswa biasanya meminta untuk luring, Pak Irlan. Iya, iya. Oke, Pak. Iya, dan saya mengundang Pak Andi Arafat ke Sumkes ini. Saya sebut ini sebagai Sumkes karena medianya tidak seperti media podcast pada umumnya. Ini melewat Zoom. Jadi saya sebutnya ini Sumkes. Ini bagian dari tugas saya di dalam pelatihan dasar atau latsar CPNS. Dan di tugas itu meminta kepada peserta untuk mencari berbincang dengan salah satu dosen senior dan sekaligus role model terkait Oh, dengan begitu topik ya? yang dibicarakan. Benar, benar Pak. Iya, iya, Dan iya. saya pikir eh, topik yang paling sosok yang paling tepat untuk topik ini adalah Pak Andi Arafat. Mohon Iya, dikoreksi dipanggil saya Pak kalau Apo saja. Pak Apo, Mohon ya baik, Pak baik, Irlan. Iya, ya. baik Oke, Pak Apo, ya, dipanggil. ya dan sering akrab disapa dengan Pak Apo, ya saya panggil Pak Apo di dalam Sumkes ini. Baik. Nah, itu tadi Pak Apo. Jadi saya diminta untuk itu mencari role model dan memang awalnya saya kebingungan mencari yang seperti apa karena saya pikir topik ini tidak terlalu familiar di kalangan ini. Jadi bagi saya ini cukup agak berat Iya, topik iya, ini dan iya. saya akhirnya terpikir untuk mengundang Pak Apo. Itu keputusan yang harus saya ambil, saya pikir. Iya, iya, Seperti iya. itu, Saya Pak Apo. merasa. Iya, Ya, terima kasih banyak. Saya merasa sangat tersanjung untuk itu, Pak Irlan. iya, saya terima kasih sudah berkenan hadir di diskusi ini, di bincang-bincang santai sebenarnya, Pak Musa. Karena betul yang disampaikan oleh coach bahwa harus ada role model di setiap instansi dan saya harus belajar banyak sama sosok role model yang saya pilih itu. Makanya, Iya, iya. ya, ya, ya. Mungkin di awal dulu ya, karena saya mungkin lebih cenderung bertanya ke Pak Apo ya. Nanti bincang-bincang santai. Nah, mungkin ringan dulu pertanyaan saya. Betulkah kalau bela negara itu hanya harus dilakukan oleh serdadu atau tentara, Pak? Oh, iya, 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 iya. Ini Ah, eh, pertanyaan untuk Pak Apo. Karena ya, image-nya begitu bahwa bela negara itu harusnya dilakukan oleh tentara. Makanya banyak orang yang acuh dengan bagaimana mengimplementasikan bela negara seperti itu. Gimana menurut Pak Apo? ya, terima kasih. Pertanyaan ini sama sekali saya tidak duga, Pak Irlan. Iya, Iya, saya mulai merasa apa ya, khawatir duduk di podcast di Zoom Sumkes Pak Irlan ini. Namun saya akan mencoba menjawabnya. Ya bukan menjawab sih. Saya kira diskusi malam ini kita ini ya
penggalian lebih dalam saya kira. Walaupun tadi di depan ada apa role model, ya saya mulai khawatir. Oke, ah ya kalau berbicara bela negara, barangkali yang terlintas di kepala kita bahwa bela negara itu cenderung kepada, ya mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa mungkin ada kesan militer di dalamnya, serdadu di dalamnya. Namun bela negara sendiri itu kan didasari pada cinta tanah air itu. Jadi pada siapapun sebenarnya setiap individu yang mengaku bertanah air Indonesia eh, itu bela negara itu seharusnya ada pada diri tiap individu itu. Dan eh, ya kalau salah satu jalur yang kita lihat paling sering adalah bahwa ya ada tentara, ada serdadu yang memang disiapkan oleh negara untuk uh, suatu ketika ataupun barangkali dalam keadaan kacau bisa digunakan untuk itu. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi. Jadi kalau dikatakan apakah bela negara itu adalah serdadu, Pak Irlan, ya saya kira ya itu tidak seperti itu. Ya, Pada dasarnya kita semua harus memiliki bela negara kalau kita merasa cinta tanah air, dan sebagai uh, masyarakat yang hidup di Indonesia, makan minum di Indonesia, berkewarganegaraan Indonesia, tidak ada alasan untuk tidak mencintai tanah air tempat kita berada itu. Saya kira demikian. berarti tidak tidak terkecuali siapapun itu ya, seperti yang Iya, disampaikan Pak Apo ya. betul sekali. Semua orang Individu yang iya, yang makan dan minum dari tanah Indonesia itu Indonesia. harus punya konsep terkait dengan bela negara Iya, seperti itu. betul. Dan saya kira ya memang uh, bela negara ya tentu akan diarahkan lagi kepada bagaimana profesi atau pekerjaan kita uh, berada. Saya kira ya kalau misalnya kayak kita ini dosen, ya tentu bentuk-bentuk bela negara itu akan berbeda dengan profesi-profesi lain. Saya kira seperti itu. Ya, Iya, untuk ya negara saya contoh ya ya, saya lanjut ya. Saya ya, contoh misalnya pada kita dosen akademisi Pak Irlan, ya ya. bela negara itu sumbangsi pemikiran yang kontinu, yang intens diberikan kepada bangsa dan negara kita ini, mungkin melalui jalur-jalur penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pendidikan itu. Saya pikir itu menjadi salah satu jalan bela negara bagi kita akademisi. Ya, Berarti ibarat itu jalan jalan pedangnya kita ya sebagai ya, akademisi. betul. Iya, Cara membela negara dengan profesi sebagai akademisi seperti yang disebutkan tadi Pak Apo ya, bahwa iya, penelitian, pengabdian, pendidikan, pemikiran-pemikiran yang tidak berhenti untuk negara, seperti iya. itu ya Pak Apo. Iya, jadi memang apa ya, kalau dikatakan itu jalan, iya saya kira negara mengamanatkan, ada amanat Tridharma perguruan tinggi kepada kita para dosen untuk dilaksanakan, dan saya kira itu menjadi bukan cuma sekedar kewajiban saya kira, namun itu seharusnya menjiwai diri kita di dalam mengaplikasikan ya salah satu bentuk dari bela negara itu, karena itulah yang uh, menjadi apa ya, ya uh, ya itu menjadi keseharian kita, dan itu harus tentu selalu akan kita warnai dengan rasa cinta kepada negeri ini. Ya seperti itu Pak Irlan. Iya, iya karena saya juga ini menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak soal konsep cinta tanah air. Kan selama ini selalu cinta tanah air itu hanya selalu diidentikan dengan beli produk lokal, Oh iya 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 makan produk lokal. Seperti iya itu iya, kan iya. Pak ya. Eh, Menurut Pak Apo, cinta tanah air itu seperti apa? Menurut Iya, pandangan begini. perspektif Pak Apo sendiri. Iya, ah saya
coba apa ya, mendeskripsikannya seperti ini. Mungkin di beberapa, ya ambil contoh misalnya di dunia anak-anak hari ini. Ya di dunia anak-anak barangkali kita melihat banyak anak-anak kita yang eh, lebih mencintai barangkali film luar negeri, Ya, contoh tokoh-tokoh hero dari luar negeri. Eh, Kalau biasa kita tanya, seperti ketika saya menanyakan ponakan saya, ya biasanya dia menyebutkan tokoh-tokoh hero luar negeri seperti Superman, Batman. ya, Sangat sedikit mereka apa ya, menyebutkan Gatot Kaca ya, benar. atau pahlawan-pahlawan yang lain ataupun cerita-cerita dari negeri kita. Ya, Namun hal ini perlu kita cermati. Apakah anak-anak yang seperti itu berarti rasa cinta kepada Indonesia tidak ada? Saya kira terlalu dini ketika kita menganggap itu tidak ada. Yang saya tahu adalah bahwa uh, yang mereka cintai nih dari tokoh-tokoh hero luar negeri itu, ya bukan pada uh, Superman secara tampakan ya, tetapi pada barangkali mereka mencintai keberanian, ya, dan keberanian itu sifatnya universal. Mereka mencintai rasa rela berkorban itu. Mereka melihat itu ada sosok yang kemudian mau membela kebenaran, rela berkorban untuk orang lain. Barangkali itu yang mereka lihat, dan memang ya, uh, rela berkorban, mau menjadi membantu orang itu adalah nilai-nilai universal. Nah, titik titik yang perlu kita perhatikan sebenarnya, apakah nilai-nilai yang ada di bangsa kita itu sendiri telah kita apa ya, giatkan untuk diketahui oleh generasi kita. Jangan-jangan karena intensitas, misalnya kita ambil contoh pada ya barangkali film-film kita memang tidak apa melihat sisi-sisi itu untuk mengangkat itu, misalnya sisi-sisi bagaimana tokoh-tokoh hero di dalam negeri kita, ya saya misalnya si Pitung ya, ya, si Pitung contoh, kita misalnya ambil kisah si Pitung, apa itu dulu ada, tapi hari ini barangkali ya, ya mohon maaf juga kalau saya mengatakan barangkali itu dilihat bukan sebagai segmen yang menarik untuk ya, coba digiatkan di negeri kita, sehingga barangkali ya hari ini kita lihat ya kecenderungannya ya sinetron-sinetron atau apapun itu yang lebih banyak apa ya, dipasarkan di kita oleh orang-orang kita sendiri misalnya, ya termasuk kontes-kontesan. ya, Kontes-kontesan yang dilakukan itu ya barangkali itu yang dianggap lebih menarik untuk mengejar apa ya, nilai apa untuk diminati orang, ya dirasa itu yang lebih penting ketimbang barangkali menggagas produksi film animasi terkait hero-hero ya, Indonesia ya, atau benar, apa benar. dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Iya, Erlan. mungkin karena lebih bisa menghasilkan profit ya, mungkin saja itu Ya, dilihatnya betul. dari Ya, dari situ, Pak Po. Ya, tapi ya, ada tadi yang disampaikan Pak Po, saya sepakat bahwa misalnya soal studi kasus tadi anak kecil tadi, bahwa sebenarnya kita tidak bisa menghukumi bahwa mereka tidak cinta tanah air dengan hanya ya, menonton hero-hero luar negeri. Tapi yang mesti kita lihat adalah bagaimana ada konsep yang lebih universal seperti tadi konsep ya, betul. keberanian, rela berkorban, yang pada intinya Ya, akan berdampak pada kehidupan berbangsa kita. ya, Dan betul. saya sepakat itu seperti itu. Ya, karena memang ya siapa tahu memang dalam, ya kita ambil contoh film ya, ataupun acara-acara ya TV hari ini ataupun media-media yang menyiarkannya, eh, apa ya, barangkali tidak ada di dalam negeri kita yang mengelola untuk ya kita sebut sajalah mensosialisasikan tokoh-tokoh hero kita ya. Jadi pelariannya ataupun pilihannya bagi anak-anak gitu, ya larinya nonton ke situ tentang rela berkorban itu, tentang kepahlawanan itu dan sebagainya.
Belum lagi barangkali juga kita membicarakan teknisnya, kalaupun ada barangkali kualitas ya, kualitas apa ya, tampilan dan sebagainya ya memang tidak menarik. Ya, Hmm. saya selalu mengingat bahwa tidak cukup dengan apa yang ingin kita sampaikan, tetapi bagaimana cara menyampaikan itu sangat penting untuk dipikirkan. Ya, sama barangkali dengan kita dosen hari ini. Barangkali apa yang ingin kita sampaikan itu memang sangat penting, namun cara menyampaikan kita kepada mahasiswa kita, Pak Irla, Ya. itu yang keliru, lalu sehingga barangkali tidak diminati oleh mahasiswa kita untuk dikaji lebih dan sebagainya. Iya. Kira itu, ya, Iya. mulai semakin agak berat saya rasa ini, Iya, Pak iya, Irlan. iya. Harusnya ini diskusi bincang-bincang sate mah kenapa jadi berat? Iya, Ini tidak oke, terasa bahwa ini ternyata pembahasan yang sangat serius ternyata. betul. Tapi Iya, iya. eh, ada tadi konsep menarik yang sebenarnya sering disebut tadi Pak Apo, tentang yang ini juga sangat erat kaitannya dengan bela negara. Tapi ini saya mau kaitkan dengan profesi kita Pak Apo, Siap, siap. terkait Ya. dengan rela berkorban. Nah, bagaimana seorang akademisi menunjukkan sikap itu, rela berkorban itu? Kapan Oh, dikatakan seorang akademisi itu dianggap sebagai rela berkorban? Dalam konteks apa begitu? iya, 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 iya. Oke. Jadi, ah, saya kira kita akan tarik kembali bahwa uh, seluruh tindakan ataupun aktivitas, terkhusus kita dudukan kembali kepada Tridharma tadi itu, ya rela berkorban itu harus ada di sana, saya kira. Ya, dan memang seluruh tindakan kegiatan-kegiatan Tridharma, pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian itu memang apa ya, membutuhkan pengorbanan, saya kira, membutuhkan memberikan pemikiran terhadap itu saya kira apa ya, pengorbanan yang uh, sangat membutuhkan semangat yang luar biasa untuk rela berkorban, ya, berpikir untuk hal-hal seperti itu membutuhkan semangat yang luar biasa, saya kira. Dan kalau Pak Irlan bertanya pada kondisi apa, ya, ya saya pikir di semua kondisi sebenarnya dibutuhkan rela berkorban, karena ya kita tidak pernah tahu bagaimana Pak Irlan mencurahkan pemikirannya, bagaimana ya, kita ambil contoh podcast ini misalnya, Pak Irlan mencurahkan pemikirannya dan sebagainya, dan itu tanpa semangat rela berkorban dari Pak Irlan, saya kira uh, kegiatan ini tidak akan terjadi, karena ya sekali lagi ini tidak kecil untuk bisa langsung ada seperti ini. Nah, maka diletakkan kembali kepada Tridharma itu, ya Pak Irlan atau saya, wah mungkin ada pandangan, ya kan sudah ada gaji negara, ya kita menyadari itu, namun tidak sesimpel itu, saya kira Ya, ada benar. pemikiran lebih di luar jam kerja, ada pemikiran lebih di luar dari bahasa nominal gaji berapa dosen itu atau apa dan sebagainya. Memang ya sekali lagi dibutuhkan semangat besar untuk setiap tindakan, dan bukan cuma dosen, saya kira di seluruh elemen masyarakat, di seluruh kondisi masyarakat, rela berkorban itu harus ada, ya, karena dari situlah akan muncul yang namanya pengoptimalan pencapaian-pencapaian yang ingin ataupun yang telah ditargetkan itu, Pak Irlan. Mungkin seperti itu, Pak Iya, Irlan. iya. Dan Ya, eh, saya juga kenapa saya menanyakan ini karena begini Bapak. Kemarin saya di kampus sempat menyaksikan beberapa hal misalnya terkait bagaimana eh, betapa terkurasnya tenaga para dosen-dosen misalnya untuk memenuhi beban kerja dosen. Karena di pikiran saya dosen dulu itu hanya mengajar ya, ke kampus ketika ada jam ajar yang sangat tidak terlalu banyak dituntut untuk hadir di instansinya begitu Pak Po. ya, Tapi ya. pada saat saya menyaksikan kemarin bagaimana dosen itu harus memenuhi beban kerja yang menurut saya itu sangat seperti yang bilang Pak Po tadi
butuh butuh upaya, banyak waktu Iya. yang harus dibutuhkan, dan mungkin biaya juga sangat tidak sedikit. Nah, Padahal itu mungkin mau ada atau tidak ada biayanya harus dilakukan. iya, Iya, betul. dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya itu, Bapak. Seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak Ako tadi. Ya, jadi memang ya, ya saya selalu percaya Pak Irlan bahwa apa yang terlihat itu tentu ada proses yang membangun lebih di belakangnya sampai itu terjadi, ya, terkhusus pada profesi kita, dosen, ya. Itu saya kira uh, ya Pak Irlan sendiri yang mengatakan bahwa kita telah merasakan itu. Ternyata hal yang kecil barangkali nampak, terlihat, misalnya tentang saya ambil contoh pengajaran barangkali Pak Irlan, ya, tanpa memikirkan metode yang baik mengenali anak didik kita, mahasiswa yang akan kita temui, ya, sebaik apapun teori ataupun materi yang kita bawa, yang kita siapkan itu, tanpa menelisik lebih dalam kondisi mahasiswa kita, kondisi bagaimana mereka hadir di lingkungan kampus itu, saya kira juga akan kita tidak capai itu. Dan itu butuh pemikiran lebih, memikirkan, oh, seperti ini dan seperti ini. Simpelnya barangkali orang akan melihat, ya kan sudah ada RPS, rencana pembelajaran semester apa dan sebagainya. Namun sekali lagi, eh, tidak tidak sesimpel itu melihat bahwa ya sudah ada RPS apa Ya, dan sebagainya, menggugurkannya dalam dua jam pertemuan. Saya selalu bilang ke mahasiswa Pak Irlan, apa yang bisa kita dapat dari 2 jam pertemuan yang didominasi oleh ceramah dari saya dan sebagainya. Kalau uh, jauh dari pertemuan ini Anda tidak mempersiapkan diri, saya pun mempersiapkan diri, sehingga membuat kelas kita bisa hangat hmm, untuk bisa membuka segala ruang potensi yang apa ya, yang bisa menunjang masuknya ilmu pengetahuan di kepala kita. Mungkin itu Pak Irlan. Jadi memang ya, bahasanya ya jangan menggampangkan, atau uh, uh, yang kecenderungan kita kan seperti itu melihat barangkali, ya. ya, Ada semangat besar yang terus harus kita nyalakan. Dan saya ya, pikir itu bukan cuma di dosen saja, di seluruh, di aparatur pemerintahan pun itu harus ada, saya pikir. Di masyarakat-masyarakat itu juga harus ada. ya. Benar, benar, benar. Berarti apa keharusan rela berkorban itu tidak perlu ditanyakan lagi ya. Bagi ASN itu harus harus dilakukan seperti itu. Iya, Tidak iya, dengan hanya sesuai datang ke kantor dan kemudian pulang tanpa memikirkan banyak hal yang harusnya mereka pikirkan. Contoh iya, kecil tadi akademisi yang disampaikan oleh Pak Apo, memikirkan metode yang paling tepat untuk menyampaikan materi itu saya pikir bukan iya, iya. waktu yang singkat juga Pak Apo. Iya, Tidak betul. tidak langsung Iya, datang. walaupun barangkali di RPS itu sudah ada Pak Sudah, Irlan. iya, Cuma kan kita tidak melakukan ini kepada benda mati. ya, Ini manusia itu sangat dinamis. betul, Ya, betul, betul. kondisi mahasiswa minggu lalu dengan hari ini barangkali itu berbeda, dan itu sepersekian detik sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus bisa mengetahui itu. Ya, Sehingga ya keberterimaan mahasiswa terhadap materi ataupun kuliah kita, ya, dia apa ya, bisa masuk ke dalam diri mereka. Ya, saya banyak menemukan uh, tindakan yang keliru barangkali di awal memulai pembelajaran, itu sangat berpengaruh sampai 2 jam selama 2 jam berikutnya. Nah, ya, iya, tindakan bagaimana memulai perkuliahan, masuk, dan itu sangat berpengaruh untuk betul, mereka bisa nyaman, tenang benar. mengikuti kuliah kita. Mungkin kita sering dengar, ya, sangat sulit mengisi misalnya botol ketika dia bergoyang.
Nah, tugas awal kita itu membuatnya tenang, nyaman di kelas. Lalu kemudian dengan tenang kita dengan mudah ataupun dengan seperti biasanya akan dengan enak masuk Iya, air dalam botol atau gelas itu saya kira. Dan iya, itu harus bisa dibaca oleh kita, harus bisa diketahui oleh dosen sepersekian detik dari mereka bertatap. Walaupun ada referensi-referensi bahwa mereka minggu lalu seperti ini, tapi kan ya kembali lagi ini dinamis sekali. iya, Mahasiswa ya, mahasiswa itu bukan orang-orang yang ya stagnan pulang kuliah iya, ke kamar. Mereka juga bergerak dan tentu banyak hal yang masuk ke dalam mereka. Lalu kita kemudian harus menerima itu di minggu berikutnya lagi. iya. Begitu mungkin Pak Irwan. Iya, dan saya pikir itu pelajaran berharga bagi saya, Pak Boy, ya. Sebagai dosen muda mungkin, khususnya bagi teman-teman yang menyaksikan konten ini nanti, ini pelajaran berharga bagi kita semua, dosen-dosen muda, bahwa yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang dinamis, Iya, sehingga perlu banyak upaya bagaimana kemudian bisa tune in, bisa fit dengan kondisi mereka, iya, Pak Boy. betul. Iya, Karena saya secara pribadi pun masih belajar ke situ, Pak Irlan. iya. Eh, ya, saya masih belajar untuk bagaimana kemudian bisa hadir di depan mahasiswa, berinteraksi dengan mereka, terutama pada perkuliahan itu, untuk bisa betul-betul apa ya, membuat kelas itu menjadi produktif, Ya, ya menjadi menjadi betul-betul hangat untuk membincang materi perkuliahan yang memang telah direncanakan itu. iya, iya, Ya, benar. Dan saya pikir ini Pak Po, dengan adanya luring kembali, saya pikir ini bisa menghadirkan kembali kehangatan kelas. iya, Mudah-mudahan iya, ya Pak Po ya, iya, iya. seperti yang saya mau bilang tadi. Iya. Ya beberapa misalnya mahasiswa meminta luring karena katanya ya tidak ada apa ya feel soul rasa di dalam kelas daring dengan kelas luring itu berbeda dan saya memang ya menyadari itu juga bahwa memang ya uh, tatap muka dengan uh, via aplikasi di layar melihat layar itu tidak ya walaupun kita bisa saling lihat seperti ini namun Ya, kehangatan perbincangan kehangatan pertemuan tatap mata tanpa melalui layar dan sebagainya itu lebih berpengaruh lebih apa ya memberi jiwa terhadap sebuah pertemuan saya kira Pak Irma. iya, Dan, ya, dan kita bersyukur pandemi ya sudah mulai mereda saya kira walaupun belum berakhir, namun kondisi ini perlu kita syukuri. iya, Ya, benar-benar. Eh, ada satu hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan ke Pak Po lagi sebelum sesi ini berakhir, Pak Po. ya, ya siap. Kalau diizinkan bertanya. Ya, saya sebagai tamu di dalam Sumkes Bapak ya Iya, uh, saya sangat sangat penasaran dengan jawaban dari Pak Po sebenarnya. Ada ya. ini Tunggu, terkait juga tunggu, tunggu Pak dengan Irlan, saya iya, mulai khawatir ini. Saya mulai khawatir. Iya, iya, silakan, tidak, karena silakan. saya suka menanyakan yang hal-hal yang begini ke Papu karena kadang saya tidak menduga jawabannya. Oh begitu, sip. Iya, Ya, ya, iya, ya. iya. Jadi ini Papu, tapi saya penasaran saja makanya saya tanyakan. Terkait dengan bela negara juga sebenarnya. Eh, soal konsep kesetiaan pada Pancasila. Nah, Oh, pertanyaannya begini Bapak. ya, Yang sering saya dengar bahwa setiap ada Pancasila itu artinya tidak merubah sila-silanya. Kan ada pandangan yang paling banyak menurut saya itu dengan tidak merubah Pancasila, tidak merubah ideologi negara, harus tetap Pancasila. Nah, menurut Pak Abu sendiri, setiap ada Pancasila itu harusnya seperti apa? setiap ada Pancasila. Setiap ada Pancasila, Oh, setiap, setia pada iya, Pancasila. Mohon iya, maaf. Ya, setia pada Pancasila. Ya, klise sekali barangkali ya. Uh, tentang mungkin ada bahasa pengamalan. Ya, setia pada Pancasila. Pak Irlan kalau
setia pada pasangan, mohon maaf ya, tentu akan dibarengi dengan pengamalan, Iya, iya, iya. nilai-nilai yang Pak Irlan pegang terhadap itu. Satu mungkin hal yang perlu dari pengamalan itu, saya kira bukan pada pengamalan buta-buta ya, pengamalan yang sifatnya menjadi satu hal yang kita melihatnya ya memang seharusnya seperti ini. Ruang-ruang introspeksi kritik terhadap pengamalan itu memang perlu ada, saya kira ya. Perlu kita lihat kembali, sesekali perlu kita lihat kembali, karena bagaimanapun ada kondisi masyarakat atau ada kondisi di mana lingkungan sosial itu berubah, dan saya kira antara nilai dan bentuk itu ya mungkin ini pernah kita bicarakan Pak Irlan Iya. ya, ya bagaimana yang perlu kita transformasi ke dalam diri kita, kehidupan kita, nilai Pancasila itu. Bentuk pengamalannya saya kira bukan hal yang harus paten kaku bahwa harus seperti ini dan seperti ini. Ya, jadi memang bentuk pengamalan itu ya akan selalu dikondisikan, sebaiknya dikondisikan dengan kondisi lingkungan dan keadaan yang berkembang. Dan saya kira disitulah kritik itu beredar, bermain. Dengan adanya kritik, melihat kembali bagaimana pengamalan Pancasila ataupun aplikasi di dalam kehidupan kita, ya kita akhirnya akan melihat, oh bentuk ini barangkali perlu kita rubah ke dalam bentuk seperti ini ya, bentuk pengamalan seperti ini. Jadi transformasi itu akan terus bergulir, saya kira. Tidak ada bahasa berhenti untuk memikirkan, kembali lagi tidak ada bahasa berhenti untuk memikirkan itu. Jadi kalau bentuk setia kepada Pancasila ya saya kira jatuh-jatuhnya kepada tindakan pengamalan, namun bukan berarti pengamalan itu kita lihat stagnan bahwa harus seperti ini, tetap seperti ini, ruang-ruang untuk membicarakan Pancasila itu bagaimana dan sebagainya itu tidak boleh atau barangkali dilarang karena sudah menganggap bahwa itu sudah tidak melanggar nilai Pancasila itu sendiri. Nah, makanya membedakan antara nilai dan bentuk itu yang perlu kita lihat. Nilainya yang penting untuk kita teruskan, yang penting untuk kita terus amalkan. Bentuknya ya saya kira dikondisikan dengan lingkungan, zaman yang berkembang dan sebagainya. Sepakat. Ini itu. Iya. Menarik tadi yang disampaikan. Setia itu selalu diikuti dengan atau berjalan lurus dengan pengamalan. Seperti itu. Dan ujungnya memang setia adalah pada tindakan ya. Ujung dari setia pada Pancasila adalah bagaimana tindakan kita. Seperti itu ya Pak Po ya. Saya pikir itu closing yang sangat bagus untuk mengakhiri. Karena tanpa terasa Pak Po ternyata ini kurang 4 menit, kita sudah 40 menit. Oh begitu, luar biasa sekali ya. Dan sangat tidak terasa waktu berlalu. Dan mungkin ini akhir dari sesi kita Pak Po. Saya mohon maaf harus mengakhiri, dan saya pikir mudah-mudahan saya bisa mengundang kembali Pak Apo mungkin dengan topik yang berbeda. Iya, saya sangat senang kalau diundang kembali Pak Irlan. Terima kasih Pak Apo, terima kasih banyak. Semoga juga latsarnya berjalan dengan lancar, dan saya percaya latsar Pak Irlan akan sangat berkualitas. Amin Pak, amin. Terima kasih banyak Pak Apo. Untuk teman-teman silakan tunggu konten-konten selanjutnya dari channel saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.